Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus berbicaralah atas setiap kami, karena kami butuh firman Tuhan. Sebab firman-Mu itu menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan keberadaanmu sebagai garam dan terang. Pada perenungan hari ini yang berfokus di dalam Matius 5 ayat 13-16. Saya akan bacakannya. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang dalam rumah itu. Demikianlah, hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ketika Yesus mengelilingi Galilea untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah, Ia juga menyembuhkan berbagai penyakit dan melenyapkan berbagai kelemahan yang terdapat dalam kehidupan anggota masyarakat. Maka berdatanglah orang-orang itu di berbagai daerah sekitar untuk melihat Yesus. Setelah Yesus melihat banyak orang yang berkumpul di sekitarnya, Ia naik ke atas bukit diikuti para murid. Ia menyampaikan khotbah dari atas bukit dengan topik orang yang berbahagia. Sebagai kelanjutan dari khotbah di bukit, Yesus menyampaikan pembelajaran tentang garam dan terang dunia. Demikian firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 13-16. Kamu adalah garam dan terang dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Topik pertama yang Ia sampaikan yakni, kamu adalah garam dunia. Apa yang dimaksud dengan garam? Garam adalah kumpulan senyawa kimia dengan komponen utamanya natrium klorida. Garam yang dimaksudkan sama dengan garam dapur. Proses pembuatan garam di Indonesia umumnya dilakukan dengan cara menguapkan air laut dengan sinar matahari. Terdapat beberapa fungsi garam, yakni yang pertama, penyedap rasa makanan. Untuk menyedapkan rasa, sejumlah garam hendaknya dimasukkan ke dalam masakan. Sayur-sayuran dan lauk pauk akan terhindar dari rasa hambar. Beberapa jenis makanan yang dilengkapi dengan garam secukupnya akan terasa lebih enak. Lalu yang kedua, membantu sistem pencernaan. Garam dapat membantu sistem pencernaan karena dapat merangsang enzim pencernaan klorida dan protein untuk membantu pencernaan. Lalu yang ketiga, garam bermanfaat sebagai detoksifisasi tubuh. Air garam dapat digunakan untuk mengeluarkan racun dari tubuh secara alami. Yang keempat, merangsang tubuh lebih rileks. Kandungan mineral garam dapat mengurangi hormon stres, dapat membantu seseorang untuk lebih nyenyak tidur. Umumnya setiap orang membutuhkan 5 gram garam per hari. Yang kelima, dapat mengawetkan bahan makanan. Garam dapat memperlambat pertumbuhan mikroba. Garam dapat mengurangi kandungan air yang menyebabkan sesuatu yang digarami menjadi awet. Menggunakan garam secara berlebihan untuk mengawetkan bahan makanan dapat mengganggu kesehatan. Lalu yang keenam, garam digunakan Nabi untuk membersihkan. Seperti dikisahkan dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22. Beberapa masyarakat menjumpai Nabi Elisa untuk menyampaikan keluhan bahwa beberapa ibu mengalami keguguran bayi karena minum air sungai yang terdapat di Yeriko. Berkatalah Elisa kepada mereka,
Berikanlah pinggan baru bagiku, dan taruhlah garam di dalamnya. Lalu Elisa pergi ke mata air sungai tersebut dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan lagi terjadi keguguran bayi karena airnya." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini. Lalu yang ketujuh, garam sebagai lambang perjanjian. Pada masyarakat Timur Tengah zaman dahulu, garam sering digunakan sebagai lambang perjanjian. Garam pada hal ini menjadi lambang kesetiaan dan kelanggengan perjanjian. Perjanjian garam dilakukan antara Allah dengan umat. Di dalam Bilangan 18 ayat 29 dan 2 Tawarik 13 ayat yang kelima. Yesus berkata kepada murid-muridnya dan orang banyak, "Demikian, kamu adalah garam dunia." Apa yang dimaksud dengan garam dunia dalam hal ini? Yang pertama, menjadi bagian dari solusi dalam menjalani kehidupan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, setiap orang, keluarga, dan komunitas dalam masyarakat seringkali menghadapi permasalahan hidup. Setelah menjadi orang percaya yang telah menerima kasih karunia Tuhan yang begitu besar, kita patut menjadi penyedap rasa di tengah kehidupan yang telah sekian lama hambar. Seringkali kita berjumpa dengan sesama yang tidak memiliki pegangan hidup yang kokoh dalam menjalani kehidupan. Mereka seringkali menghadapi ketidakpastian. Setiap orang percaya hendaknya menempatkan diri pada posisi yang paling dibutuhkan orang lain. Selama dapat memberdayakan kehidupan untuk membantu setiap orang yang betul-betul membutuhkan, kita patut membantu mereka. Kita dapat membantu mereka dengan waktu, saran, perhatian, bahkan materi sesuai dengan kesanggupan. Lalu yang kedua, mewariskan nilai-nilai keimanan terhadap generasi selanjutnya. Sejak seseorang terlahir ke dunia ini, yang paling berharga dalam kehidupannya adalah beriman kepada Yesus Kristus. Karena hidup tidak memiliki arti apa-apa tanpa keselamatan yang dianugerahkan Tuhan. Setiap orang hendaknya menghayati bahwa kepastian keselamatan hanya terdapat dalam pengorbanan Yesus Kristus. Pokok pembelajaran kedua yang disampaikan Yesus ialah kamu adalah terang dunia. Kepada siapa Yesus berkata demikian? Kepada para murid dan orang lain yang mendengarkannya. Apa yang dimaksud dengan terang? Terang artinya terlihat secara jelas. Para murid dan orang percaya kepada Yesus hendaknya menjadi pribadi pelaku kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Menjadi pribadi yang memfasilitasi segala sesuatu yang tampak samar menjadi terlihat jelas. Jika iya, hendaklah berkata ya, dan jika tidak, hendaklah berkata tidak. Di luar itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia akan menyebabkan permasalahan terus-menerus. Setiap pengikut Kristus hendaknya meniatkan, mengatakan, dan melakukan segala sesuatu apa adanya. Karena banyak orang yang bertindak berdasarkan pandangan orang lain. Ia berpandang takut sikapnya bertentangan dekat dengan pendapat orang lain. Akhirnya terhadap si A, contohnya berkata ya, tetapi terhadap si B malah bersikap sebaliknya. Setiap pengikut Kristus hendaknya berlaku adil, tidak berpihak kecuali kepada kebenaran. Sejatinya, apa yang diajarkan Yesus kepada para murid dan orang banyak saat itu hendaknya menyatakan bahwa ia adalah terang yang sesungguhnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya dalam Yohanes 8 ayat 12. Memerankan diri sebagai terang berarti setiap pribadi telah mengimplementasikan keyakinan kepada Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan akal budi kepada kita dalam menjalankan kehidupan kita sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam perenungan hari ini, biarlah firman-Mu merema di kehidupan kami Tuhan. Bagaimana Tuhan kami dapat menjadi garam dan terang-Mu Tuhan di setiap kami berada Tuhan. Bagi lingkungan kami, bagi keluarga kami, bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pertemuan hari ini biarlah firman-Mu selalu merema di kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.